Nah, setelah kita melakukan penyambungan terhadap suatu kabel fiber optik ataupun core fiber optik, langkah selanjutnya apa sih yang kita lakukan? Langkah itu adalah melakukan pengukuran terhadap redaman, dan hal itu bisa kita menggunakan yang namanya optical power meter. Halo Networkers, kembali lagi bersama saya Guru. Pada video kali ini kita akan ngebahas bagaimana cara mengukur redaman ataupun mengukur hasil sambungan fiber optik kita menggunakan optical power meter atau yang biasa disingkat dengan istilah OPM. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana cara mengukurnya, kita kenalan dulu nih sama alat-alat yang harus kita miliki pada saat melakukan pengukuran menggunakan optical power meter. Nah, yang pertama kita punya yang namanya optical power meter atau OPM ya. Nah, OPM ini adalah tools yang wajib dimiliki oleh seorang jointer. Kemudian di sini kita punya alat berikut yang namanya di sini saya menggunakan optical time domain reflectometer ataupun OTDR. Nah, OTDR di sini kebetulan ada fitur light source-nya ataupun laser. Nah, light source ini nanti dibutuhkan untuk proses kalibrasi dan juga pengujian menggunakan OPM. Oke, selanjutnya kita juga membutuhkan yang namanya patchcode. Nah, patchcode di sini digunakan untuk sebagai media perantara pengukuran menggunakan OPM ya, teman-teman. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung melakukan ujiannya ataupun kita langsung uji praktek penggunaan OPM. Nah, teman-teman, yang pertama kita nyalakan dulu OPM-nya ya, teman-teman. Nah, di sini sudah nyala, teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini adalah fitur yang ada pada OPM ya, teman-teman ya. Di sini kita punya fitur terhadap panjang gelombang, kemudian nanti ada hasil pengukurannya juga ya, teman-teman. Kemudian untuk OPM ini apa aja tombol-tombolnya? Kita bisa lihat di sini ada tombol power button-nya ataupun tombol power on off. Kemudian ada tombol light ataupun lampu ya, apabila teman-teman melakukan pengukuran pada saat gelap. Nah, teman-teman bisa menyalakan lampu ataupun mematikannya ya, seperti ini. Kemudian di sini juga ada tombol gelombang. Di sini teman-teman fungsinya adalah untuk mengganti ataupun menyesuaikan gelombang yang akan digunakan saat menggunakan OPM. Selanjutnya di sini masih ada tombol zero. Nah, tombol zero ini kita bisa lihat. Tombol zero ini adalah untuk merubah tampilan pengukuran yang ada di layar ya. Oke. Kemudian di sini ada tombol dB. Nah, dB ini untuk mengembalikan ke hasil pengukuran ataupun hasil pengukuran redamannya. Oke. Oke, kita langsung masuk ke penggunaannya. Jadi, yang pertama kita lakukan pada saat kita ingin menggunakan optical power meter sebagai pengukur redaman, kita harus melakukan kalibrasi terlebih dahulu terhadap OPM-nya. Nah, kalibrasi di sini kita akan menggunakan optical laser source atau OLS-nya. Di sini nanti kita akan menggunakan yang ada di fitur OTDR ini ya, OTDR mini ini ya, teman-teman. Nah, sini kita hidupkan dulu OTDR-nya. Kemudian kita pastikan dulu untuk detektornya sudah sama ya. Jadi di detektor yang ada di OLS-nya ini menggunakan tipe detektor ataupun konektor dengan tipe SG. Nah, sama di OPM sini juga menggunakan tipe konektor SG ya, teman-teman. Oke, untuk patchcode-nya semua juga menggunakan tipe konektor SG. Oke. Yang pertama, kita pasang dulu patchcode ini terhadap OLS-nya ataupun sumbernya ya, teman-teman. Jangan lupa dibuka dulu karetnya, kemudian kita pasang. Oke, kemudian di ujung satunya kita masangkan adaptor SC untuk sambung ke patchcode yang nanti kita gunakan sebagai media kalibrasi. Nah, selanjutnya kita pasangkan juga di sisi OPM-nya ya, teman-teman ya. Kita pasangkan konektornya ataupun patchcode-nya. Oke, kalau sudah, kita butuh satu patchcode lagi untuk melakukan uji kalibrasinya ya, teman-teman. Oke, kita pasangkan ke adaptor SC-nya. Kita lepas dulu ini. Oke, kita pasang. Nah, sebelah sini kita pasang. Oke, kalau sudah terpasang semua, kita pastikan semua sudah terpasang. Kita masuk ke menu yang ada di OTDR mini ini, di mana kita akan memilih menu laser source ya, ataupun menu untuk menyebarkan cahaya. Oke, kita langsung masuk.
Nah ini teman-teman bisa lihat. Jadi di menu laser source ini kita menggunakan panjang gelombang 1310 nanometer ya. Kemudian statusnya masih off. Nah apabila di sini menggunakan gelombang 1310 maka pastikan nanti gelombang yang muncul di OPM ini adalah gelombang 1310 karena kalau berbeda nanti hasil pengukurannya tidak valid ya teman-teman. Oke, kita langsung. Nah, di sini kita hidupkan laser source-nya, kita aktifkan, kita open laser source-nya. Nah, kemudian setelah muncul maka di sini akan muncul ya, akan muncul hasil pengukurannya. Yang mana hasil pengukurannya ini adalah sekitar minus 9,7 dBm ya teman-teman. Nah, ini adalah hasil kalibrasi menggunakan OPM dengan media patch code. Nah, teman-teman, untuk yang gelombang selanjutnya, apabila laser source ini kita rubah, maka hasilnya akan berubah ya. Kita coba ya. Misalnya, di sumbernya ini saya akan rubah menggunakan panjang gelombang 1550. Nah, maka di power meter ini saya harus merubah gelombang saya menjadi gelombang 1550 juga. Oke, kalau sudah 1550 kita open. Nah, ini ya teman-teman, jadi hasil pengukurannya ini ada di minus 7,5, taruhlah 7,5 dBm ya teman-teman. Berbeda dengan hasil pengukuran yang sebelumnya di panjang gelombang 1310 ya. Oke, kita balikan lagi ke 1310. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba menggunakan output mode-nya dengan besaran, kalau tadi kan kita menggunakan 0 Hz ya. Nah, kita coba menggunakan 270 Hz, kemudian 1000 Hz dan juga 2000 Hz. Kita bisa lihat nanti perbedaan daripada nilai yang muncul di optical power meter ya teman-teman. Oke, kita langsung ke prakteknya. Nah, teman-teman, jadi di sini kita menggunakan panjang gelombang 1310, kemudian di OPM ini juga kita menggunakan panjang gelombang 1310 ya. Nah, di sini hasil yang kita dapat adalah minus 9,60 ya, 9,5 lah ya. Kurang lebih 9,6 lah. Nah, di sini untuk mode di sini kita masih menggunakan yang 0 Hz. Kita coba ganti modenya ke 270 Hz. Setelah kita ganti ke 270 Hz, maka di optical power meter ini nilainya pun yang muncul akan berubah. Di sini sekarang kita dapat sekitar minus 11,9, kemudian 11,7 ya, kurang lebih sekitar itu teman-teman. Nah, apabila ini kita ganti lagi, misalnya kita menggunakan 1000 Hz, maka nilai yang muncul pada power meter ini juga akan berubah. Sekarang nilainya di minus 12,5. 6 dan juga 7 ya, jadi sekitar minus 12,5. Nah, kita coba lagi modenya kita naikin ke 2000 Hz, maka di sini hasilnya juga berubah ya teman-teman ya. Jadi minus 12,7, kadang 12,8, kadang 12,5. Jadi untuk pengukuran penentuan daripada mode outputnya ini teman-teman bisa melakukannya sesuai dengan prosedur. Kemudian apabila teman-teman ingin melakukan penentuan nilai dari powernya ini secara rata-rata, teman-teman bisa melakukan pengujian di 0 Hz, kemudian 270 Hz dan 1000 Hz ya. Kemudian nanti teman-teman bisa mencari nilai rata-ratanya. Oke, kemudian kita balikan dulu ke mode 0 Hz-nya. Di sini nilainya minus 9,65, 9,67 ya. Jadi ini adalah nilai untuk kalibrasinya sekitar minus 9,7. Nah, sekarang selanjutnya kita melakukan pengujian ke media saluran kita. Nah, di sini saya akan menggunakan kabel Precon yang panjangnya kurang lebih sekitar 350 meter ya teman-teman. Nah, di sini kita akan melakukan pengujian. Jadi kita akan mengganti patch code yang tadi kita gunakan untuk kalibrasi dengan si kabel yang akan kita uji ataupun media saluran ini ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ke prakteknya. Nah, teman-teman, pertama kita lepas dulu ini patch code kita yang tadi kita gunakan untuk kalibrasi. Oke, kita ganti. Ini kita langsung pasangkan ke si kabel yang akan kita uji ya untuk pengukuran ini. Oke, kita bisa langsung pasangkan sini. Kemudian salah satu sisinya kita pasang di sisi sebelahnya ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah kita nyalakan laser source-nya, kita open. Oke, nah di sini muncul hasil pengukuran sekitar minus 12 dBm ya. Nah, di sini kita menggunakan gelombang 1310 dengan 0 Hz. Kemudian di sini penerimanya sama 1310 nanometer ya. Di sini hasil yang kita dapat sekitar, kita taruhlah
minus 12 dBm ya, biar bulat ya teman-teman. Di sini kan kadang 11,9, 11,8, kadang 12,07. Nah, kita taruhlah 12,9. Nah, nanti hasil ini kita masukkan ke dalam rumus untuk mengetahui berapa sih nilai redaman yang ada di kabel yang kita uji ini, yang kabel Precon dengan panjang 350 meter ini ya. Nah, untuk rumusnya seperti apa? Nah teman-teman, tadi kita sudah mendapatkan nilai minus 12 dBm ya ketika kita mengukur saluran ini. Maka hasil dari power meter ini kita masukkan ke dalam rumus, di mana rumus itu adalah loss ataupun redaman sama dengan power transmitter dikurangin power receiver. Nah, power transmitter ini apa? Power transmitter ini adalah nilai yang tadi kita dapat pada saat proses kalibrasi, yaitu sekitar minus 9,6 dBm. Nah, kemudian untuk power receivernya adalah nilai yang tertera pada OPM pada saat kita melakukan pengukuran di saluran kita. Jadi, untuk loss sama dengan PTX dikurangin PRX, yang mana minus 9,6 dikurangin minus 12 dBm ya. Jadi hasilnya kurang lebih sekitar 2,4 dB. Nah, itu adalah nilai loss yang ada pada kabel Precon ini, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi sekian video kita tentang bagaimana cara menggunakan optical power meter, kemudian bagaimana fitur-fitur yang ada di OPM-nya ini. Untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang seputaran fiber optik, masih ada tentang mechanical splice dan beberapa lagi video-video tentang fiber optik. Oke, bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat bagi teman-teman, jangan lupa di-share dan like, serta tuliskan komen teman-teman di kolom komentar apabila teman-teman memiliki pertanyaan seputaran optical power meter ini ya teman-teman. Oke, saya cukupkan video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam.